Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 5 Maret 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Yesus, anak Allah yang maha tinggi, adalah penakluk yang ilahi. Dia telah kalahkan dan musnahkan setan, dan bila mana kami memiliki Kristus dalam hidup ini, kami pun menjadi pemenang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita hari ini tanggal 5 Maret 2024 berjudul Penakluk Ilahi. Ayatnya terdapat di dalam Wahyu 6 ayat 2. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Wahyu 6 ayat 2. Waktunya telah tiba bagi Kristus untuk naik ke tahta Bapanya. Sebagai penakluk ilahi, dia akan kembali dengan piala kemenangan ke istana surgawi. Sebelum kematiannya, dia telah menyatakan kepada Bapanya, "Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Yohanes 17 ayat 4. Setelah kebangkitannya, dia tinggal sebentar di bumi agar murid-muridnya dapat mengenal dia dalam tubuh kebangkitan dan kemuliaannya. Sekarang dia telah siap untuk berpisah. Sebagai tempat kenaikannya, Yesus memilih tempat yang seringkali dikuduskan oleh kehadirannya selama ia berdiam di antara umat manusia. Bukan Gunung Sion, tempat di kota Daud, bukan Gunung Moria, lokasi bait suci yang dihormati. Di sana Kristus telah diejek dan ditolak. Di sana gelombang belas kasihan yang masih kembali dalam gelombang kasih yang lebih kuat telah dipukul mundur oleh hati yang sekeras batu. Dari sana, Yesus yang letih dan terbebani hati pergi mencari peristirahatan di Bukit Zaitun. Dari gunung ini dia naik ke surga. Di puncak bukit ini kakinya akan berpijak ketika dia datang kembali, bukan sebagai seorang yang penuh kesengsaraan, tetapi sebagai Raja yang mulia dan berkemenangan. Dia akan berdiri di atas Bukit Zaitun. Sementara pujian Haleluya Ibrani berbaur dengan nyanyian Hosana non-Yahudi, dan suara orang-orang yang ditebus sebagai pasukan yang perkasa akan menaikkan sorak-sorai, "Mahkotai Dia, Tuhan atas semuanya." Sesampainya di Bukit Zaitun, Yesus memimpin jalan melintasi puncak ke sekitar Betani. Di sini dia berhenti, dan para murid berkumpul di sekelilingnya. Sorotan cahaya tampak memancar dari wajahnya ketika dia memandang mereka dengan penuh kasih. Dia menegur mereka bukan karena kesalahan dan kegagalan mereka. Kata-kata yang sangat lembut itulah yang terakhir kali terdengar di telinga mereka dari bibir Tuhan mereka. Dengan tangan terulur dalam berkat, sebagai jaminan perlindungannya, dia perlahan-lahan naik dari antara mereka, ditarik ke surga dengan kuasa yang lebih kuat daripada daya tarik duniawi apapun. Sementara murid-murid masih memandang ke atas, suara-suara berbicara kepada mereka yang terdengar seperti musik yang paling merdu. "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Diambil dari Desire of Ages, halaman 829-832. Demikianlah bacaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa Yesus disebut sebagai penakluk ilahi? Roh Nubuat menjelaskan dalam Selected Messages buku pertama halaman 306 paragraf 7. Dia mendekati Bapa yang padanya terdapat kegembiraan karena seorang berdosa yang bertobat, yang bergembira atas seorang dengan nyanyian kegirangan. Biarlah imajinasi membayangkan adegan ini. Kristus berkata, "Bapa, sudah selesai. Aku telah melakukan kehendak-Mu, oh Allahku. Aku telah menyelesaikan pekerjaan penebusan. Jika keadilan-Mu terpuaskan, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku." Yohanes 17 ayat 24. Dan suara Allah terdengar, keadilan terpuaskan, setan dikalahkan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mazmur 85 ayat 11. Lengan Bapa merangkul anak dan suaranya terdengar berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Ibrani 1 ayat 6. Perkataan sudah selesai tidak hanya di dunia ini. Di sorga pun Yesus menyatakan perkataan yang sama kepada Bapanya. Artinya, Yesus telah selesai melakukan kehendak Bapanya. Perhatikan saudaraku, bahwa Yesus sendiri menyatakan dan akui bahwa Bapanya adalah Allahnya. Perhatikan juga, setelah Yesus kembali ke sorga, Yesus melaporkan kepada Bapanya. Hanya kepada Allah Bapa, Yesus melaporkan dirinya dan telah menyelesaikan pekerjaan penebusan. Inilah dasarnya Yesus disebut penakluk ilahi. Kemudian Bapa memeluk anaknya, lengan Bapa merangkul anaknya. Hanya Bapa yang memeluk anaknya, karena memang hanya mereka berdua yang merencanakan rencana keselamatan. Roh Nubuat berkata dalam Alfa dan Omega jilid 6 bab 87 halaman 492 paragraf 5. Sebelum landasan-landasan dunia diletakkan, Bapa dan Anak telah bersatu dalam sebuah perjanjian untuk menebus manusia jika manusia dikalahkan oleh setan. Mereka telah menjabat tangan mereka dengan ikrar hikmat bahwa Kristus harus menjadi penjamin bagi umat manusia. Bapa dan Anak bersatu dalam perjanjian untuk menebus manusia, dan hanya mereka berdua yang berjabat tangan. Tidak ada oknum yang lain. Itu sebabnya Yesus laporan hanya kepada Bapanya, dan Dia berkata, "Bapa, sudah selesai." Lalu, apalagi yang terjadi setelah Yesus kembali dan laporan kepada Bapanya? Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 253, paragraf 2, menyatakan, Dia duduk di samping Bapanya di atas tahtanya. Juru selamat mempersembahkan para tawanan yang telah Dia selamatkan dari ikatan kematian dengan harga hidupnya sendiri. Tangannya menempatkan mahkota abadi di atas alis mereka, karena mereka adalah wakil-wakil dan contoh dari mereka yang akan ditebus oleh darah Kristus dari semua bangsa, bahasa, dan orang-orang, dan keluar dari kematian ketika Ia akan memanggil orang benar dari kubur mereka pada saat kedatangannya yang kedua. Yesus duduk di atas tahta Bapanya bersama Bapanya. Hanya mereka berdua yang duduk di atas tahta itu. Inilah Dia sang penakluk ilahi, dan Dia membawa tawanan, yaitu mereka yang bangkit saat kematiannya di kayu salib. Saudaraku dalam Tuhan, ini hanyalah gambaran kecil tentang sukacita serta kegembiraan di sorga setelah Yesus sang penakluk ilahi kembali. Lalu, bagaimana dengan di dunia ini? Roh Nubuat menyatakan dalam Kerinduan Segala Zaman buku kedua, halaman 493 paragraf 4. Dari peristiwa kegembiraan sorga itu, kembalilah kita ke bumi, gema perkataan Kristus sendiri yang ajaib itu, Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17.
keluarga di sorga dan keluarga di bumi satu adanya. Bagi kitalah Tuhan itu naik, dan bagi kitalah Ia hidup. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Kegembiraan juga menjadi bagian yang di bumi, sebab Yesus kembali kepada Bapanya yang adalah Bapa kita juga, serta kepada Allahnya yang juga adalah Allah kita. Oleh karenanya, dengan kembalinya Yesus, Dia mempersatukan keluarga di sorga dengan keluarga di bumi. Bukankah ini suatu kegembiraan? Dan terlebih lagi, Yesus hidup sebagai pengantara kita. Dialah penghibur dan penolong kita yang menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sang penakluk ilahi tidak berhenti sebagai penakluk, tetapi terus menyertai kita agar kita menang sebagaimana Yesus menang. Ini penting sekali kita ketahui. Kenapa? Sebab Spiritual Gifts volume 1 halaman 79 paragraf 2 berkata, Setan berunding dengan para malaikatnya, dan dengan kebencian pahit terhadap pemerintahan Allah, memberitahu mereka bahwa sementara ia mempertahankan kekuasaan dan wewenangnya di bumi, upaya mereka harus 10 kali lipat lebih kuat terhadap para pengikut Yesus. Mereka tidak menang melawan Yesus, tetapi para pengikutnya mereka harus kalahkan jika memungkinkan dan melanjutkan pekerjaannya melalui setiap generasi untuk menjerat orang-orang yang percaya kepada Yesus, kebangkitan dan kenaikannya. Inilah pentingnya kita memahami kebenaran tentang Sang Penakluk Ilahi, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan bila Roh Anak Allah menguasai hidup kita, maka entah berapa kali lipat usaha setan, 10 kalikah, 100 kalikah, tetap tidak akan berhasil mengalahkan kita, sebab yang hidup di dalam kita adalah Yesus yang telah menang dan musnahkan setan. Dalam hidup kita ada Sang Penakluk Ilahi. Dan tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam Review and Herald tanggal 7 April tahun 1904 paragraf 17. Dialah Kristus yang menanggung dosa dunia. Dia akan membawamu ke bawah pengawasannya karena Dia mengasihimu. Dia akan menerima Anda dan memisahkan Anda untuk pelayanannya. Dengan Roh-Nya tinggal di dalam, Dia akan menjadikan Anda lebih dari penakluk. Jadi, meskipun Yesus telah naik kembali kepada Bapa dan melayani di hadapan Bapa, tetapi Yesus tetap melayani kita juga, menjaga kita oleh kehadiran Roh-Nya di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi lebih dari penakluk. Kita pun dapat menjadi menang seperti Yesus telah menang. Sebab yang tinggal dalam hati kita adalah Sang Penakluk Ilahi, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Kristus, Sang Penakluk Ilahi, dapat hidup dan tinggal dalam hati kami, sehingga kami pun menjadi penakluk, bahkan menang sebagaimana Yesus menang. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah masing-masing kami semua mau membuka hati, agar Kristus masuk, Sang Penakluk Ilahi, sehingga kami dapat menjadi penakluk di dunia ini. Dan bila mana Kristus datang, kami boleh menjadi pemenang-pemenang yang menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.